Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, selalu ceria. Baik anak-anak, perkenalkan nama saya Gareng. Saya memang hampir mirip dengan saudara saya yang bernama Petro yang sebelumnya sudah menemani anak-anak belajar. Cuma bedanya kami bersaudara memiliki perbedaan. Petro itu memiliki hidung panjang seperti Pinocchio ya. Kalau saya hidungnya pesek ya. Tetapi anak-anak hari ini akan belajar bersama saya, semoga tetap semangat. Sebelum kita belajar, mari kita semua berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, doa dimulai. Berdoa selesai, langsung saja kita hari ini akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 5. Ada berbagai pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat di Indonesia. Di antaranya, pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang memerlukan keahlian tertentu dan ada juga yang tidak memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sering disebut sebagai profesi. Ada orang yang berprofesi sebagai petani, perajin, dokter, guru, artis, pelukis, dan lain sebagainya. Pekerjaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam satu kegiatan ekonomi, ada beberapa pekerjaan yang terlibat. Nah, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Produksi itu apa ya? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan distribusi biasa disebut dengan distributor. Konsumsi adalah memakai atau menggunakan barang jasa hasil produksi. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Nah, sekarang di sini ada contoh pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan produksi yang menghasilkan barang. Jadi dari ketiga tadi, dari produksi, terus distribusi dan konsumsi, hanya ada 2 yang di dalamnya terlibat banyak pekerja. Sedangkan konsumsi itu hanya menikmati saja. Baik, contohnya berapa saja kegiatan produksi makanan. Pekerja yang terlibat ada juru masak atau koki. Kegiatan membuat pakaian, yang terlibat adalah penjahit dan desainer. Sedangkan kegiatan membuat bangunan, pekerja yang terlibat adalah tukang kayu, kuli, dan arsitek. Masih di produksi, kegiatan produksi, akan tetapi ini contoh yang menghasilkan jasa.
contoh pekerjaan yang terlibat dalam produksi yang menghasilkan jasa. Kegiatan dalam bidang kesehatan ada pekerja yang terlibat, ada dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain. Yang kedua ada kegiatan dalam bidang kecantikan, ada tukang salon, tukang pangkas rambut, barbershop, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh pekerja yang terlibat dalam kegiatan distribusi atau distributor. Yang pertama ada kurir. Kurir itu orang yang pekerjaannya menghantarkan barang atau menghantarkan pesanan. Yang kedua ada sales. Sales adalah orang yang biasa menawarkan dan promosi sebuah barang yang akan dijualnya. Yang ketiga ada pedagang. Nah, jika ada yang bertanya, pedagang itu masuk dalam produksi atau distribusi. Kalau pedagang itu masuk dalam distribusi atau distributor karena dia menjual. Jika pembuat bakso Inu itu masuk di dalam produksi atau produsen. Sedangkan yang menjual atau pedagang masuk dalam distribusi. Salah satu pekerjaan yang ada di lingkungan kita adalah pelukis. Seorang pelukis harus mahir dalam menggambar suatu objek atau benda. Dia harus memiliki keahlian dalam menggambar. Maka dari itu, pelukis dapat disebut sebagai profesi. Jenis gambar yang dibuatnya adalah gambar bentuk. Nah, di sini gambar bentuk dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gambar kubistik, yaitu menggambar bentuk objek yang berbentuk kubus, misalkan meja, lemari, atau kursi, pintu, nah seperti itu. Yang kedua ada gambar silindris, yaitu menggambar benda yang berbentuk tabung atau silinder, misalkan gambar botol, gambar vas bunga, gendang, dan lain-lain. Yang ketiga gambar bebas, yaitu gambar benda yang bentuknya tidak beraturan, misalnya bintang, pohon, lalu ada bunga, ada menggambar baju, dan lain-lain. Prinsip-prinsip gambar bentuk. Yang pertama ada model, objek yang dijadikan acuan gambar. Yang kedua proporsi. Proporsi adalah keseimbangan ukuran antara bagian gambar. Yang ketiga ada perspektif, menggambar besar kecil gambar benda berdasarkan letaknya. Yang keempat ada komposisi, meletakkan susunan gambar untuk memberi kesan seimbang, menyatu, seirama, dan selaras. Yang kelima, gelap terang, penggambaran gelap di satu sisi dan terang di sisi yang lain. Nah, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama ada isilah tabel berikut dengan informasi yang tepat. Ada 5 kegiatan ekonomi di sini: restoran, pasar, bank, jasa catering, dan pabrik sepatu. Nah, kalian bisa menuliskan pekerjaan yang ada dalam kegiatan ekonomi ini apa saja. Misalkan restoran, di situ biasanya ada tukang parkir di depan restoran, tulis saja tukang parkir, terus pelayan, terus kasir, dan lain-lain. Dengan pasar, di sana ada pekerja apa saja yang terdapat, tulis dengan informasi yang tepat. Sedangkan tugas kedua,
Buatlah sebuah gambar benda dengan jenis kubistik atau objek berbentuk kubus. Boleh apa saja, yang penting merupakan bentuk kubus. Demikianlah materi kita hari ini. Apapun pekerjaan yang kita jalani, lakukanlah dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.